Halo Sobat Unggas, masih bersama gua Denny Fry di channel gua Denny Fry Motovlog. So, buat kali ini gua akan coba untuk memulai segmen baru di channel YouTube gua, di mana segmen ini bernama Retrolux Project. Jadi sesuai namanya, gue bakal merestorasi motor tua ya menjadi lebih culture, dan ini adalah project pertama gue. Buat kalian yang belum nonton vlog sebelumnya, gimana keseruan gue ngambil motor Astrea Impreza ini, kalian boleh mampir di vlog yang ini. Dan jangan lupa like dan komen. So, hari ini gue bakal sedikit mereview motor yang kemarin gue ambil. Ini adalah motor Astrea Impreza. Jadi, Honda Astrea Impreza ini mengawali karirnya di dunia otomotif itu tahun 90-an. Impreza ini hadir untuk menyempurnakan desain dari Honda Prima dan Grand sebagai pendahulunya. Jadi, ini adalah versi terbaiknya atau versi paling mudanya dari generasi yang Astrea. Setelah itu ada legenda 1 dan legenda 2. Jadi ini ada di pertengahan. Motor ini gue dapat tahun 1999. Cukup tangguh, irit, praktis karena motor ini sudah double starter. Jadi kalian gak perlu repot untuk engkol lagi. Ngomongin spesifikasi mesin, motor ini itu cc-nya 97 cc, mesin SOHC berpendingin udara. Yang gue dapat mesin ini spesial edisi untuk Impreza adalah yang black engine. Jadi bisa kalian lihat di sini engine-nya masih berwarna hitam. Terus untuk shock breaker depan dia teleskopik. Buat yang belakang dia pakai double shock breaker. Dan kalian bisa lihat pengeremannya masih tromol. Tapi jangan khawatir karena menurut gua kemarin gua pakai dengan kecepatan motor ini itu masih proper untuk mengerem, karena memang kecepatan motor ini kurang lebih di 100 km per jam top speed mungkin ya kalau kalian berani. Jadi ini masih tromol, tapi ya oke lah, karena motor ini juga peruntukannya bukan untuk top speed tapi untuk harian. Untuk konsumsi bahan bakar, motor ini cukup irit. Kemarin gue habis touring dari Jawa ke Bandung untuk ambil motor ini, dan gue menghabiskan bensin 4,2 liter, yang dimana sekitar 55 km itu per 1 liter bensin. Irit bukan? Jadi buat kalian yang ingin santai-santai di perkotaan, culture, motor ini bisa jadi solusi buat kalian. Sedikit cerita, motor yang gue ambil ini termasuk motor yang bahan tapi tidak terlalu banyak perubahan. Jadi kali ini gue akan merubah motor ini Astrea Impreza jadi lebih ganteng. So, buat kalian yang penasaran gimana gue restorasi motor ini, stay tune di Denny Fry Motovlog. Oke guys, jadi sebelum gua pakai outfit bengkel, jadi hari ini gua bakal mulai garap si Astrea ini. Di sini gua udah, sorry kalau berisik, rumah gua pinggir jalan. Jadi gua udah beli beberapa barang untuk ngecat si Honda Astrea ini ya. Jadi gua setelah ini bakal ngecat. Jadi kalian bisa lihat sendiri. Ini adalah barang-barang yang gua beli. Ya, sebelum ngecat biar nanti pada prosesnya tinggal ngecat dan langsung. Jadi gua jelasin produk yang gua pakai ini, gua nggak di endorse ya, tapi lebih ke arah apa aja sih yang bakal gua lakukan. Bentar ya. Nih, jadi ini barang-barangnya. Di sini gua ada 1K putih, ini dempul instan. Terus gua pakai Mini
hardener epoxy primer. Ini primer yang gue beli. Terus karena ini pakai dashboard, gue beli juga Sapporo dashboard yang tekstur. Thinner di sini gue selalu pakai PU, dan catnya gue pakai Belcoat warna hitam. Jadi itu belanjaan gue hari ini, dan gue kayaknya bakal langsung aja kita garap si motor ini ya guys ya. So kita lanjut. Oke, kita langsung bongkar aja ya motor. Step pertama kita langsung bongkar aja bodi-bodi dari motor ini ya guys. Untuk pembongkaran bebas, kalian mau mulai dari mana aja. Mau kalau dari tutup aki atau bodi ya sama aja, yang penting kita bongkar semuanya. Jadi ini owner minta untuk gua restorasi kembali ke original ya. Jadi ya gua akan kembalikan motor ini jadi lebih bersih, walaupun sebenarnya tampilannya sudah original, tapi owner berharap motornya ini bisa kinclong lagi gitu guys. Jadi gua akan ngecat dan ini gua lagi dibongkar. Tapi sebelum itu terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe channel ini. Kemarin juga udah banyak yang komen dan like. Thank you banget. Jadi ini adalah video lanjutannya. Jadi ya gue mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman semua yang udah subscribe channel kecil ini. Mudah-mudahan channel gue bisa tumbuh dan berkembang lebih pesat lagi. Thank you guys. Oke, kita lanjut lagi ya guys. Ini gue lagi buka batok ya. Jadi kalau memang bagian batok nih kayaknya memang semua Honda Grand atau Supra ya, pasti kalau batoknya itu kalau sering pakaian sehari-hari pasti getar gitu ya. Jadi ada beberapa part atau bagian yang rusak ya di bagian headnya, terutama baut atau skrup penguncinya itu dia udah pada patah atau jeber gitu ya. Jadi nanti gua bakal repair untuk bagian-bagian bodinya atau head ya, intinya body plastik ini kita akan repair ketika ada kerusakan. Jadi tenang aja, gua usahain untuk tetap pakai body aslinya, karena di Honda Astrea yang gua dapet ini bodinya hampir 90% masih putih gading ya guys. Jadi kalau diganti pakai body yang KW-KW, gue takutnya nggak presisi gitu. Jadi gue akan memperbaiki dan pasti costnya juga bakal lebih murah gitu. Ya, jadi ini kita lagi bongkar lagi bagian spakbor ya guys, bagian belakang. Jadi di spakbor ini ada dua bagian, pertama bagian depan dan kedua bagian belakang ya, dan terpisah. Nanti ada di tengahnya lagi penyambung. Dan ini gue lagi berusaha bongkar bagian belakangnya ya. Nah, alhamdulillah udah terlepas ya guys. Dan ya semua kabel-kabel yang nempel gue pastikan terlepas ya. Gitu. Ya, di sini gue juga baru lihat ternyata karburator Astrea itu kecil banget ya guys. Jadi pas gue bongkar karburator ya, karena itu kan nempel di head bagian belakang, ketika gue buka ternyata karburatornya kecil banget gitu. Biasa gue pakai Vespa dan udah pakai karburator PE 28 ya, PWK ya, PWK 28. Itu nozzle-nya beda jauh banget sama Astrea, pantas nih motor irit. Ya kalian bongkar semuanya, itu gua pisah-pisahan dulu di mana speedometer di mana, bagian bodi di mana, biar nanti pas proses pemasangan atau pengecetan gua nggak bingung nyari barangnya di mana. Begitu guys. Ya, seperti yang kalian lihat kayaknya bodi dan semuanya masih original. Ini mempermudah gua untuk ngebalikin atau bikin seger lagi nih motor. Gitu guys. Oke guys, ini udah beres, motornya udah gua bongkar semuanya, diisinya ya beginilah, debu-debu dari kapan tahun ya. Ini udah gua bongkar semuanya dan kondisinya bagus ya, ternyata masih ori juga.
jalur-jalurnya semuanya, jadi gue nggak terlalu sulit. Dan ini adalah yang bakal gue cat nantinya, ini akan gue cat. Jadi sekarang gue mau ngamplas dimana bagian paling ngebetein ya. Jadi kalau kalian lihat di video di awal udah gue beginiin nih, ada satu stikernya belum gue copot karena bautnya susah banget. Nanti ini gue cuci juga biar memudahkan nanti pas pembongkaran. Sama bautnya juga kan nanti dipisah, itu baut bodi semua kayak gitu ya. Begitulah, ini motor walaupun udah zombie gini masih bisa nyala guys. Teknologi ya. Teknologi. Emang keren ya motor ini tuh ya. Ya begitulah, itu aja videonya. Nanti gue bakal lanjut amplas dulu karena prosesnya akan memakan waktu. Jadi gue bakal skip pengamplasan, nanti gue lanjut lagi pas pengecetan. Oke, gitu aja. Thank you. Oke, mari kita lanjutkan kembali ya. Untuk proses pembongkaran, bodi semua udah lepas, udah ready untuk di painting ya. Sekarang gue bongkar beberapa bagian besi-besi yang akan gue cat juga. Jadi gue mulai dari tutup rantai, dibuka dulu atas bawah. Dan ini tutup baknya ya, tutup bak yang rantai ini. Jadi Astrea ini unik ya guys. Buat motor-motor zaman dulu itu tutup rantainya dia nggak kayak model motor zaman sekarang ya. Motor zaman sekarang dia kan hanya atas, tapi kalau grand zaman ini tutup rantai bener-bener ketutup gitu. Selain aman dari debu, mungkin buat yang suka boncengan pakai kerudung atau rok ini lebih aman sebenarnya, lebih safety ya. Kita bongkar, udah bagian rantai-rantai tutup yang bakal gua cat udah selesai. Kita lanjut lagi bagian step, karena ini motor belum dibongkar kali ya dari pertama dibeli. Cukup lumayan keras dan baut-bautnya udah karatan. Buat kalian yang ngebongkar motor kalian, pastikan kalian nyiapin WD ya. Jadi gue juga tadi sebelum video ini diambil, gue semprotin WD dulu beberapa. Nah ya kan, sambil kita cek-cek semua bagian, ada yang rusak atau enggak, ada yang keropos atau enggak. Karena penting ya, di motor-motor usia 20 tahun ke atas, keropos itu adalah musuh mereka ya. Jadi pastikan gak ada keropos, semua bodi-bodi masih lurus. Jadi buat kalian yang pingin motor tua, menurut gua rangka dan las-lasan semuanya masih dalam kondisi baik itu adalah salah satu faktor pengecekan yang paling penting. Terlebih habis itu mesin sih sebenarnya masih bisa diperbaiki ya guys. Kebetulan yang gua dapat juga mesinnya nggak terlalu sakit ya, karena ini bukan motor capek seperti yang gue bilang di vlog sebelumnya. Jadi cukup mempermudah ya untuk memperbaiki Astrea ini atau merestorasi Astrea ini gitu. Nih ban belakang udah kecopot ya. Wow ya. Jadi buat kalian yang mau bongkar sendiri, kalian mungkin boleh lihat tutorial ini step by step, karena gue juga ngejalanin atau ngebongkar motor ini masih sendiri ya guys. Jadi ya bisa sih sebenarnya sendiri, cuman agak capek. Mungkin nanti ketika ngerakit kalian butuh bantuan teman kalian ya. Ini gue juga lagi ngecek bagian kaki-kaki semuanya, dan ya nggak jauh beda. Baut-baut di sini masih original, tapi ya keras lah dibukanya gitu, karena mungkin sudah beberapa bagian korosi. Begitu guys. Oke, ini kita lanjut lagi. Di sini gue pakai palu ya buat bongkar bagian shock depannya. Sebenarnya nggak dipukul-pukul sedikit aja, itu biasanya sudah terlalu genap terlalu lama. Walaupun gue punya impact, tapi gue takut patah sebenarnya. Jadi bagusnya sih sebenarnya kalian WD-in dulu, terus pukulnya ya hati-hati lah, karena gue juga bakal pakai baut yang terpasang gitu, karena ya kualitasnya lebih terjamin lah. Ya, sambil nunggu-nunggu kalian bisa lihat di belakang udah ada Win 100. Ini adalah owner Win 100 nya pakai kacamata ya, dan owner dari Astrea yang gua bakal restorasi. Kebetulan dia lagi nengokin.
Jadi ya, thank you brother ya udah nemenin gua bongkar motor. Oke, untuk proses pembongkaran bodi sudah selesai, arm dan shock juga udah beres ya. Ini untuk engine, owner minta mau di sandblasting di luar, jadi kita tetap di situ. Karena posisi rangka juga masih oke dan bagus catnya, jadi kita poles dikit-dikit ya guys untuk menghemat budget juga. Oke, semua bisa diatur, semua bisa beres sesuai permintaan owner. Oke, sekarang kita masuk proses pengecatan ya guys. Jadi di sini gua menggunakan primer 2 bahan, biasa disebut primer epoxy ya, epoxy ya adik-adik. Jadi kita pakai epoxy 2 bahan. Ini untuk perbandingannya biasanya adalah 1:4 ya guys. Jadi base nya 4, hardenernya 1. Untuk pencampuran gua menggunakan thinner PU ya. Nanti konsentrasinya bebas, kalian mau berapa disesuaikan aja dengan kebutuhannya. Di sini gua pakai perbandingan thinnernya 3 ya. Nanti kalau misalkan terlalu kental kita tambahin lagi. Untuk wadah ya, jangan kalian gagal fokus ya kawan-kawan karena kebetulan yang ada ya tempat itu, tapi udah gua pastikan bersih dan nanti ketika naik ke Sagola pun gua saring lagi. Seperti itu. Ini kita try dulu ya. Untuk proses pengecatan gue selalu melakukan ritual ini ya untuk ngebasahin bagian bawah karena menghindari debu-debu yang terangkat ke atas ya. Jadi kalau cat itu musuhnya debu, jadi ya kalau sebisa mungkin kalian mau ngecat pastikan permukaannya sudah basah begitu. Oke, ini kita langsung aja cat bagian bodi. Untuk lapisan pertama kita tipis-tipis dulu. Tapi kalau misalkan cat dan suasana hawa ya di rumah kalian suhunya panas, mungkin kalian bisa langsung tebal. Di sini gue coba untuk mainkan 2 layer aja. Jadi yang pertama itu layernya tipis-tipis dulu, yang kedua langsung nutup. Nah, seperti yang kalian lihat, layar kedua langsung nutup. FYI ya kawan-kawan, karena gue menggunakan thinner PU, jadi permukaannya tuh langsung halus dan langsung bersinar ya. Langsung mulus ya kawan-kawan. Jadi ketika pakai thinnernya yang oke, jadi hasil juga untuk mempermudah kita ya, hasilnya juga oke. Jadi buat teman-teman yang baru ngecat, gunakan thinner yang bagus karena mengurangi resiko ngangkat atau ya kasar ya. Ini jujur mempermudah gua thinner PU ini. Ini bagian bodi sebelah kanan ya. Sebelah kanan juga sama. Gua di sini pakai 2 layer. Nah, ini baru step pertama. Pokoknya kita cat semua bagian-bagian motor. Untuk cat primer ini itu bisa di permukaan plastik ataupun besi ya, yang 2 bahan karena dia merekat gitu. Jadi ada primer sama surfacer ya. Koreksi kalau gua salah, tapi ada 2 tipe. Sini gua pakainya yang primer gitu guys. Bagian batok juga ini gua primer dulu ya. Di sini bisa kalian lihat, mungkin nanti gua akan perbaiki bagian-bagian pegangan baut di dalam ya. Tuh kalian bisa lihat agak sedikit kotor, tapi yap, karena bagian dalam itu gua nggak terlalu cat ya, jadi segitu aja cukup karena nanti akan gua perbaiki dan gua cat lagi gitu. Kebetulan yang gua dapat body-bodinya nggak banyak yang rusak ya, semuanya juga masih oke, paling rengat-rengat dikit. Jadi gua hamplas halus aja. Nanti gua dempul pakai dempul instan yang gua tunjukin di awal video. Oke, ini kita masuk
ke dalam proses kedua ya. Ini adalah pelapisan untuk yang kedua. Kalau kalian jeli, kalian bisa lihat ada retakan di bagian baut pengunci aki ini ya. Nanti gua akan perbaiki itu. Ini adalah proses kedua ya. Jadi setelah yang layar satu tadi udah kering, kita naik langsung ke layar kedua. Untuk jeda itu gua pakai sekitar 20 menit ya, sampai 1 jam untuk jeda yang pertama kayak gitu. Cuman tergantung ya, kalau di rumah kalian sedang panas ya mungkin agak lebih cepat gitu. Gue juga ini kebetulan lagi panas banget ya di rumah, jadi nggak terlalu lama, sudah kering sentuh langsung kita sikat ya untuk naik ke layar kedua. Tujuannya untuk mengcover ya warna-warna. Di sini gue nggak langsung naik kedua semuanya, tapi gue juga ada beberapa bagian yang gue perbaiki baru naik ke layar kedua. Gunanya epoksi ini untuk mempermudah kita juga melihat bagian-bagian mana yang rusak atau cekung ya, cekung, cembung, coak ya. Itu bisa kalian lihat di bagian dekat shock breaker itu ada sedikit coak. Nah nanti kita perbaiki ya. Nah enaknya ketika udah di primer gini adalah kita bisa melihat bagian-bagian yang tidak terlihat ketika catnya masih nempel gitu guys. Iya, setelah bagian perbodian selesai, kita naik bagian rangka-rangka besi ya. Jadi enaknya primer dasar ini, yang dua bahan ini itu bisa menempel di media plastik ataupun besi ya. Jadi lebih mudah gitu. Di besi juga dia langsung nempel. Ya. Jadi ya semua bagian body, arm, shock breaker depan, pokoknya semua yang kita repaint itu udah beres ya. Jadi di video kali ini gue cukup untuk merepaint dulu. Jadi ya nanti untuk video lanjutannya itu di part 2 ya. Jadi mohon maaf dengan berat hati ya. Gue harus membagi video ini ke dalam 2 part ya. Gue tadinya pingin 1 part aja, tapi ternyata videonya cukup lumayan lama karena gue pingin prosesnya cukup mendetail juga. Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin restorasi jadi lebih paham, atau bukan saling menggurui ya, tapi lebih ke sharing aja. Jadi buat teman-teman nanti yang mau restorasi pun paham dari sini gitu ya. Kita berbagi ilmu aja. Koreksi kalau gua salah juga ya teman-teman. Buat masukan-masukannya silahkan tebar di kolom komentar aja. Jadi gua akan bagi video ini ke dalam 2 part ya. Part satunya cat, nanti part 2 langsung. Jadi nggak banyak cat cicu bak bibu ya. Gua bagi aja dalam kedua part gitu kawan-kawan. Ya ini adalah bagian behel belakang. Kebetulan owner pingin pakai yang lama juga ya. Kebetulan ini adalah bagian paling lumayan ya, karena ini bergesekan. Jadi gua amplas juga. Ini bagian tromol depan, tromol belakang ya. Kita lepasin dulu baut-bautnya dan kita cat juga biar lebih cantik ya. Jadi semua bagiannya sudah selesai. Ini di beberapa part gua hanya menggunakan 1 layar aja. Kenapa? Karena cat awalnya masih bagus ya. Seperti yang di tromol ini sebetulnya masih bagus catnya. Cuman karena gua mau naik atau repaint, jadi gua tetap harus pakai primer epoxy dulu gitu, biar nanti hasilnya maksimal dan rata. Ya, jadi kayak gitu ya kawan-kawan untuk proses di part ini. Nanti kita lanjut part 2 sudah beserta dengan hasilnya.
Jadi buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya kawan-kawan. Thank you banget. Gua Denny Fry mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di part 2. See you and bye-bye.